Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Diva Mevia, mahasiswa Pancasakti Tegal, program studi akuntansi semester 6. Pertama, yang saya hormati Bu Eva Anggra Yunita selaku pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kasus whistleblowing pada PT Asuransi Wijasraya. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang perusahaan PT Asuransi Jiwasraya, di mana PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali berdiri pada tanggal 31 Desember tahun 1859 pada masa kolonial Belanda dengan nama Nilmits. Awalnya, perusahaan ini itu berdiri untuk melayani kebutuhan asuransi jiwa masyarakat Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah melakukan nasionalisme terhadap berbagai perusahaan milik Belanda, termasuk perusahaan asuransi tersebut. Pada tahun 1960, perusahaan ini resmi menjadi milik negara dan mengalami beberapa kali perubahan nama hingga akhirnya dikenal sebagai PT Asuransi Jiwasraya Persero. Materi yang selanjutnya yaitu whistleblowing. Whistleblowing ini tindakan seseorang dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk melaporkan adanya pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang korupsi atau tindakan yang tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjutin. Pada kasus Jiwasraya ini tuh sebenarnya sudah ada tanda-tanda masalah keuangan sejak beberapa tahun sebelumnya. Beberapa pihak internal ini mengetahui adanya pengelolaan investasi yang tidak sehat, dana perusahaan ditempatkan pada saham-saham berisiko tinggi dan reksadana yang berkualitasnya buruk. Tujuannya diduga untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang cepat, tetapi justru membuat kondisi keuangan perusahaan itu semakin parah. Masalah mulai terlihat ketika Jiwasrayanya ini tidak mampu membayar polis nasabah produk JS Saving Plan yang jatuh tempo, padahal produk tersebut menjanjikan keuntungan tinggi kepada nasabah. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan dugaan manipulasi laporan keuangan dan praktek investasi yang tidak sesuai aturannya. Dalam konteks whistleblowing ini, ada dua bahwa sistem pengawasan internal perusahaan itu tidak berjalan dengan baik. Jika sejak awal laporan dari pegawai atau pihak internal ditindaklanjutin secara serius, kemungkinan rugi bisa dikurangi. Namun kenyataannya, laporan dugaan penyimpanan ini tidak langsung menghasilkan perbaikan besar karena adanya lemahnya pengendalian internal dan kemungkinan terlibatnya jabatan penting perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu kronologi kasus PT Jiwasraya. Awal permasalahan keuangan tahun 2004 sampai tahun 2008, pada periode ini PT Asuransi Jiwasraya mulai mengalami masalah keuangan. Penyebab utamanya itu karena perusahaan memiliki kewajiban membayar klaim nasabah yang besar, sementara kondisi keuangannya itu kurang sehat. Selain itu, pengelolaan investasi dinilai kurang efektif sehingga keuntungan perusahaan itu tidak stabil. Walaupun masalah sudah mulai terlihat, penyelesaiannya itu belum dilakukan secara maksimal sehingga masalah terus berlanjut. Meluncurkan produk JS Saving Plan tahun 2009 sampai tahun 2017. Untuk meningkatkan pemasukan, Jiwasraya itu meluncurkan produk yang bernama JS Saving Plan, yaitu produk asuransi yang imbal hasil atau keuntungan yang cukup tinggi dibanding produk yang lain. Banyak masyarakat yang tertarik karena
dianggap menguntungkan, namun di balik itu perusahaan itu harus mencari keuntungan yang besar agar bisa membayar janji imbal hasil tersebut. Akibatnya, dana investasi ditempatkan pada aset yang berisiko tinggi dan kurang aman. Laporan keuangan bermasalah tahun 2017. Masalah mulai terlihat jelas ketika laporan keuangannya itu Jiwasrayanya itu menunjukkan kondisi yang tidak sehat, diduga dapat direkayasa atau manipulasi laporan keuangan agar perusahaan itu terlihat masih stabil, padahal sebenarnya itu perusahaan mengalami tekanan keuangan besar dan kesulitan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Gagal bayar polis tahun 2018. Pada tahun 2018, Jiwasraya itu mulai mengalami gagal bayar polis, yaitu kondisi ketika perusahaan itu tidak mampu membayar uang nasabah yang jatuh tempo. Banyak nasabah kecewa karena dana yang mereka simpan tidak bisa dicairkan sesuai perjanjian. Kasus ini akhirnya menjadi perhatian publik karena melibatkan dana nasabah dalam jumlah yang sangat besar. Menyelidiki oleh BPK dan Kejaksaan Agung tahun 2019 sampai tahun 2021. Setelah kasus semakin besar, pemerintah mulai memeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan menyelidiki oleh Kejaksaan Agung mulai menyusut penyebab masalah Jiwasraya. Ditemukan dugaan korupsi, penyalahgunaan investasi serta pengelolaan dana yang tidak sesuai aturan. Sejumlah pihak terkait kemudian diproses oleh hukum. Sementara pemerintah itu juga harus mencari solusi untuk menyelamatkan hak nasabah. Selanjutnya, kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan salah satu mega korupsi dan kegagalan finansial terbesar dalam sejarah kedirgantaraan ekonomi Indonesia dengan total kerugian negara yang diverifikasikan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencapai sebesar 16,81 triliun. Manajemen internal bahkan mengestimasi dampak kerugian realnya membengkak hingga 37 triliun. Proses penuntasan skandal ini berjalan sangat panjang, mulai dari manipulasi internal belasan tahun silam hingga berujung pada likuidasi dan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kasus PT Asuransi Jiwasraya itu gampangannya adalah perusahaan asuransi milik negara atau BUMN yang mengalami masalah keuangan besar karena dugaan salah kelola investasi dan manipulasi laporan keuangan. Awalnya, Jiwasraya itu menawarkan produk asuransi yang cukup menarik, salah satunya yaitu JS Saving Plan, karena memberi keuntungan tinggi sehingga banyak orang tertarik menaruh uangnya. Tapi, kenyataannya uang nasabah itu diinvestasikan ke saham dan reksadana yang resikonya tinggi. Bahkan, diduga investasi dilakukan secara tidak sehat dan tidak hati-hati. Masalah mulai kelihatan ketika Jiwasrayanya itu mampu membayar polis nasabah yang jatuh tempo, artinya saat nasabah mau mencairkan uang, asuransi atau investasi mereka, perusahaan itu kesulitan membayar karena kondisi keuangannya itu sudah memburuk. Selain itu, ada dugaan korupsi yang menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan investasi. Dana perusahaan ditempatkan pada saham tertentu dan kualitasnya kurang bagus, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Akibatnya, kasus ini negara mengalami kerugian triliunan rupiah dan banyak nasabah merasa kerugian karena uang mereka tertahan. Karena kasusnya besar, pemerintah, aparat hukum, dan lembaga pengawasan seperti OJK turun tangan untuk menyelesaikannya. Beberapa pihak yang terlibat di proses hukum dan pemerintah melakukan menyelamatkan polis nasabah melalui pengalih ke perusahaan baru agar hak nasabah itu tetap bisa dipenuhi. Intinya, Jiwasraya itu kayak perusahaan yang kelihatannya baik-baik saja dari luar, tapi kenyataannya di dalamnya itu banyak masalah keuangan yang ditutup-tutupi. Uang nasabah itu diputar di investasi
berisiko tinggi, laporan keuangan diduga dimanipulasi. Akhirnya perusahaan itu nggak sanggup bayar kewajiban dan muncul kasus korupsi yang besar. Selanjutnya, penyelesaian kasus. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan menjadi salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Jiwasraya itu bergerak di bidang asuransi jiwa, investasi, dan perlindungan keuangan masyarakat. Kasus Jiwasraya itu mulai menjadi perhatian besar publik ketika perusahaan mengalami gagal bayar polis kepada nasabah. Permasalahan ini semakin terungkap setelah ditemukan adanya dugaan korupsi, rekayasa laporan keuangan, serta kesalahan pengelolaan investasi perusahaan. Jadi, PT Asuransi Jiwasraya itu sebenarnya perusahaan asuransi milik negara yang sudah lama berdiri di Indonesia. Awalnya, perusahaan itu dipercayai masyarakat karena menyediakan asuransi jiwa dan investasi untuk membantu perlindungan keuangan. Tapi, masalah mulai muncul ketika Jiwasraya itu nggak bisa bayar uang polis nasabah yang jatuh tempo. Dari situ, kasusnya makin besar karena ternyata ditemukan dugaan korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan pengelolaan investasi yang kurang baik. Intinya, uang perusahaan ditempatkan ke investasi yang berisiko tinggi dan pengelolaannya dianggap tidak transparan. Untuk penyelesaian masalah ini, pemerintah dan pihak terkait melakukan beberapa langkah. Pertama, dilakukan menyelidiki hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi. Kedua, aset yang terkait kasus disita untuk membantu pemulihan kerugian negara. Yang ketiga itu pemerintah membuat program menyelamatkan polis nasabah melalui pengalihan ke perusahaan baru agar hak nasabah itu tetap terlindungi. Jadi, penyelesaian kasus itu Jiwasraya bukan cuma soal menghukum pelaku, tapi juga bagaimana pemerintah berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat itu dan memastikan nasabah tetap mendapatkan perlindungan atas polis mereka. Selanjutnya, kesimpulan. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia yang melibatkan gagal bayar polis, korupsi, dan pengelolaan investasi yang buruk. Kasus ini terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, serta investasi pada saham dan reksadana berisiko tinggi yang tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Akibat dari tindakan tersebut, perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar hingga tidak mampu membayar kewajiban kepada nasabah. Kasus ini juga menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, khususnya perusahaan BUMN. Jadi, kesimpulan kasus Jiwasraya merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia, menunjukkan bagaimana buruknya pengelolaan keuangan dan investasi dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi dugaan korupsi, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan investasi pada instrumen berisiko tinggi tanpa pengelolaan yang baik. Akibat dari tindakan tersebut, Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan hingga tidak mampu membayar polis nasabah. Kondisi ini tentu merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang telah mempercayakan dana mereka kepada perusahaan asuransi tersebut. Selain itu, kerugian finansial itu, kasus ini juga menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, khususnya perusahaan BUMN. Namun, dari kasus ini juga terdapat pembelajaran penting. Sebuah perusahaan harus menerapkan tata kelola yang baik, jujur, transparan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan maupun investasi. Pengawasan internal dan eksternal juga harus diperkuatkan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan. Kasus Jiwasraya ini juga memperlihatkan pentingnya
whistleblowing atau pelaporan pelanggaran, karena dengan adanya laporan atau pengungkapan masalah sejak awal, potensi kerugian yang sangat besar sebenarnya itu bisa dicegah. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu memiliki sistem pelaporan yang aman dan transparan agar karyawan atau pihak yang terkait tidak takut melaporkan pelanggaran. Jadi secara keseluruhan, kasus Jiwasraya ini menjadi pembelajaran penting bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Jika perusahaan tidak dikelola dengan baik dan transparan, maka dampaknya bukan hanya kerugian uang, tapi juga kehilangan kepercayaan publik dan sangat sulit untuk dipulihkan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.